Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai bab materi teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan subtopiknya yang pertama, statistik deskriptif dan inferensial, yang kedua, uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga, analisis regresi dan korelasi, yang keempat, coding dan analisis tematik, yang kelima, integrasi analisis dalam mixed methods. Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok 11 ialah Riani Azara dengan NIM 14046250048. Yang kedua, Muhammad Khairul Mustaqim dengan NIM 14046251118. Yang ketiga, Nur Laila dengan NIM 14046250065. Yang terakhir ialah Ilham Darul dengan NIM 14046251130. Oke, jadi di bagian pertama ini aku bakal ngejelasin tentang statistik deskriptif. Apa sih itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu adalah sebuah metode untuk merangkum, meringkas, ataupun juga menggambarkan suatu karakteristik kumpulan data melalui grafik, tabel, ataupun juga ukuran. Biasanya statistik ini berfokus pada penggambaran karakteristik data. Contohnya ada mean, median, modus, dan sebaran, tanpa mengambil adanya kesimpulan umum. Oke, yang selanjutnya adalah statistika inferensial. Statistika inferensial atau induktif adalah sebuah cabang statistika yang menggunakan data sampel atau sampel data untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, uji hipotesis, ataupun juga memprediksi karakteristik populasi yang lebih luas lagi. Biasanya metode ini melibatkan pengujian hipotesis dan estimasi parameter seperti rata-rata atau proporsi untuk mengambil keputusan berdasarkan probabilitas. Oke, baik. Selanjutnya materi uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas adalah alat uji ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah alat uji konsistensi atau kestabilan data dalam rentang waktu tertentu. Gampangnya, kita bayangin nih, kita lagi mau beli satu mangga di pasar. Nah, validitas ini atau ketepatan ini ibaratnya kita harus pakai timbangan, bukan pakai penggaris kan kalau mau beli mangga itu. Nah, kalau kita mau tahu berat mangga tapi pakai penggaris ya nggak nyambung kan. Jadi, validitas itu memastikan alat penelitian kita seperti kuesioner benar nyambung dan tepat mengukur apa yang mau kita teliti. Kalau datanya valid, berarti laporan kita sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan di reliabilitas atau konsistensi ini ibaratnya timbangan ini nggak rusak atau nggak error. Nah, kalau sekarang nih misalnya kita nimbang mangganya 1 kg, terus 5 menit lagi ditimbang, ya hasilnya harus tetap 1 kg. Jadi reliabilitas itu soal seberapa setia atau konsistensi alat ukur kita. Nah, kalau hasilnya stabil terus berarti data kita bisa dipercaya. Baik, selanjutnya ialah materi uji validitas dan reliabilitas di dalam penelitian kuantitatif. Nah, uji validitas ini menggunakan analisis statistik untuk menguji ketepatan tiap butir pertanyaan dalam kuesioner dan dengan teknik korelasi persen produk momen. Sedangkan uji reliabilitas yaitu menguji sejauh mana kuesioner memberikan hasil yang stabil jika pengujian diulang dan dengan teknik Cronbach alpha. Nah, di sini kita itu dalam penelitian kuantitatif ini nggak cuma pakai perasaan, tapi pakai hitungan statistik biar hasilnya akurat. Yang pertama di dalam uji validitas atau ketepatan pertanyaan. Di sini kita nggak ngecek satu-satu pertanyaan di kuesioner kita. Kita pakai teknik namanya korelasi persen produk momen. Teknik ini intinya adalah uji nyambung. Logikanya, teknik ini menghitung hubungan antara skor satu pertanyaan dengan skor total kuesioner. Ibaratnya kita mau ngetes apakah seseorang itu pintar matematika. Nah, kita kasih 10 soal. Kalau dia beneran pintar, seharusnya dia bisa jawab hampir semua soal dan benar.
Nah, skornya itu tiap soal nyambung sama skor akhirnya. Nah, hasilnya itu kalau ada satu soal yang semua orang termasuk yang pintar malah salah jawab, berarti soal itu nggak valid, atau mungkin soalnya typo atau ketinggian bahasanya. Jadi harus dibuang. Nah, setelah pertanyaannya benar, kita harus pastiin kuesioner kita ini stabil. Hasilnya kita tuh pakai teknik Cronbach Alpha. Kalau yang ini namanya teknik uji keajikan atau kekonsistenan. Logikanya, teknik ini memiliki apakah semua pertanyaan di kuesioner kita itu satu visi atau kompak dalam mengukur satu hal yang sama. Ibarat ya, kita mau ngetes tingkat keramahan seseorang. Nah, kita kasih 5 pertanyaan yang mirip-mirip tentang senyum, menyapa, dan menolong. Kalau jawabannya di semua pertanyaan itu setara, misalnya itu sangat setuju semua, berarti kuesioner kita itu reliable atau konsisten. Nah, standarnya itu kalau skor hitungannya di atas 0,60, berarti kuesioner kita sudah mantap dan bisa dipercaya. Selanjutnya ialah uji validitas dan reliabilitas di penelitian kualitatif. Nah, uji validitas di penelitian kualitatif yaitu menguji apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dengan teknik triangulasi, member check, dan perpanjangan pengamatan. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu menguji apakah proses penelitian dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dan dengan teknik audit trial serta diskusi. Nah, kalau di penelitian kualitatif, kita ini nggak main angka, tapi main cerita dan wawancara. Yang pertama, dalam uji validitas atau kredibilitas, kita ini kan mempastiin kalau apa yang kita tulis itu beneran sesuai sama kenyataan di lapangan. Nah, caranya itu yang pertama dengan triangulasi. Kita cross check ke banyak orang. Kalau si A bilang begini, kita tanya si B dan si C juga. Kalau semuanya sama, berarti datanya itu valid dan beneran terjadi. Yang kedua yaitu dengan member check. Kita tanya balik ke orangnya, bener nggak maksud kamu begini? Nah, jangan sampai kita nih salah nangkap maksud dari narasumber. Yang terakhir yaitu dengan perpanjangan pengamatan. Yaitu kita main ke lokasinya nggak cuma sekali, kita harus bener-bener detail dalam pengamatan di lapangan. Biar data yang kita dapat itu benar-benar jujur dan valid. Selanjutnya dalam uji reliabilitas atau dependabilitas, di kualitatif, reliabilitas itu soal kejujuran proses. Kita harus buktiin kalau cara kita dapat data itu masuk akal dan konsisten. Caranya yaitu yang pertama dengan audit trial, yaitu kita punya catatan rapi dari awal sampai akhir. Kapan kita wawancaranya, siapa orangnya, fotonya mana. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang nanya datanya mana, buktinya mana, kita itu sudah punya rekam buktinya gitu loh. Yang terakhir yaitu diskusi. Iyalah kita tanya ke teman atau ahli, langkah yang kita pakai ini udah benar belum ya, biar hasil penelitian kita ini objektif dan nggak asal-asalan. Ya, baik, selanjutnya di sini ada analisis regresi, yang mana analisis regresi ialah metode statistik untuk mempelajari hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y dengan tujuan memprediksi nilai Y, mengidentifikasi hubungan, dan menguji hipotesis. Terdapat beberapa jenis regresi seperti regresi linear dan non-linear dan juga logistik. Model regresi linear ditulis sebagai Y atau beta 0 plus beta 1X dengan asumsi linearitas, independensi, homostenasitas, dan normalitas. Dan kata lain, saya juga akan menjelaskan terkait apa itu analisis regresi, yang mana analisis regresi ialah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas independen terhadap variabel terkait independen, serta untuk memprediksi nilai di masa depan. Nah, dengan kata lain, regresi membantu kita memahami bagaimana perubahan pada suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu regresi linear sederhana, hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan Y, A plus beta X, di mana Y adalah variabel yang dipengaruhi, X adalah variabel yang mempengaruhi, A adalah konstanta nilai tetap, dan
B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, jika nilai B positif, maka hubungan bersifat searah, X naik, Y naik. Sedangkan jika negatif, maka hubungannya berlawanan arah. Nah, tujuan utama analisis regresi ialah untuk menjelaskan hubungan, mengukur besarnya pengaruh, dan membuat prediksi. Nah, dengan contohnya dalam dunia pendidikan, regresi juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan jumlah jam belajar. Dengan demikian, analisis regresi menjadi alat penting dalam berbagai bidang karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil regresi juga harus diuji terlebih dahulu agar valid, dan tidak semua hubungan yang ditemukan berarti sebab akibat secara mutlak, melainkan hanya menunjukkan adanya pengaruh berdasarkan data yang dianalisis. Ya, baik, selanjutnya di sini ada analisis terkait korelasi ya. Bisa teman-teman lihat juga yang mana korelasi ini adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dan kekuatan hubungannya. Nah, nilai korelasi berkisar dari -1 sampai +1, di mana +1 ini menunjukkan hubungan positif kuat. Lalu -1 hubungan negatif kuat, dan 0 tidak ada hubungannya gitu. Tujuan ini ialah untuk melihat ada atau tidaknya hubungan serta seberapa kuat hubungan tersebut. Namun korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, hanya keterkaitan saja. Nah, saya juga akan menjelaskan terkait analisis korelasi, yang mana ini merupakan salah satu cara dalam statistik untuk melihat apakah dua variabel ini memiliki hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan nilai siswa dengan analisis korelasi. Nah, kita bisa mengetahui apakah keduanya saling terkait atau tidak. Nah, nilai korelasi ini berada di antara -1 sampai +1. Jika nilainya mendekati +1, berarti hubungan keduanya kuat dan searah. Artinya, jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga ikut meningkat. Jika mendekati -1, berarti hubungan kuat tetapi berlawanan arah, yaitu ketika satu variabel naik, maka yang lain justru malah turun gitu. Sedangkan jika nilainya mendekati 0, berarti hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau bahkan tidak ada gitu. Nah, tujuan utama dari analisis korelasi ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Namun penting juga untuk dipahami bahwa korelasi hanya menunjukkan keterkaitan, bukan sebab akibat. Nah, artinya meskipun dua variabel ini memiliki hubungan yang kuat, belum tentu salah satu variabel menjadi penyebab dari variabel lainnya. Jadi begitu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi coding dalam penelitian. Coding adalah proses memberi label atau kode pada bagian data kualitatif, misalnya kalimat dari wawancara atau catatan observasi. Tujuannya untuk mengelompokkan informasi yang memiliki makna yang sama sehingga data lebih mudah dianalisis. Contoh, pernyataan responden. Saya merasa pembelajaran lebih mudah dipahami saat guru menggunakan media video. Contoh kedua, kode. Media pembelajaran membantu pemahaman. Tahapan coding dalam penelitian itu ada 3 macam. Yang pertama adalah open coding, yang dimana artinya adalah mengidentifikasi dan memberi kode awal pada data. Yang kedua, axial coding, yang menghubungkan kode-kode yang memiliki hubungan atau kesamaan. Dan yang terakhir, selective coding, yang memiliki kategori utama yang paling penting dalam penelitian. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi dan menemukan tema atau pola makna dari data kualitatif.
Tujuan analisis tematik yaitu adalah menemukan pola makna dalam data. Selanjutnya terus mengelompokkan informasi menjadi tema utama, dan yang terakhir memudahkan peneliti memahami fenomena yang diteliti. Untuk langkah-langkah tematik sendiri yaitu ada 5 langkah. Yang pertama adalah membaca dan memahami data secara menyeluruh. Yang nomor 2, memberi kode pada data atau coding. Yang nomor 3, mengelompokkan kode menjadi tema. Yang nomor 4, meninjau dan memperjelas tema. Dan yang terakhir, menafsirkan makna dari tema yang ditemukan. Untuk contoh hasil analisis tematik, misalnya adalah penelitian tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hasil tema yang ditemukan. Tema 1, teknologi membantu pemahaman materi. Tema kedua, kendala jaringan internet. Tema ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Tema-tema ini kemudian dijelaskan dalam pembahasan penelitian. Itu. Baik. Selanjutnya ialah materi integrasi analisis dalam mixed methods atau metode campuran. Integrasi analisis dalam mixed methods atau metode campuran ini ialah proses menggabungkan data kuantitatif yaitu angka dan kualitatif yaitu teks atau narasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Nah, integrasi terjadi pada tahap desain, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi. Teknik utamanya meliputi penggabungan atau merging, menghubungkan atau connecting, dan penyamatan atau embedding data. Selanjutnya, dalam pengembangan lebih lanjut, integrasi ini bukan sekadar menumpukan dua jenis data, melainkan teknik interangulasi untuk memvalidasi temuan satu sama lain. Misalnya, hasil survei kuantitatif yang menunjukkan tren tertentu bisa diperdalam lewat wawancara kualitatif guna memahami alasan dibalik angka tersebut, sehingga hasil penelitian jadi lebih kredibel dan minim bias. Nah, secara teknis, proses ini sering menggunakan joint display atau tabel perbandingan untuk melihat titik temu atau konvergensi dan perbedaan atau divergensi antara kedua data. Dengan menyatukan kekuatan statistik yang objektif dan narasi yang kaya akan makna, penelitian dalam menyusun kesimpulan yang utuh yang tidak mungkin dicapai jika hanya menggunakan satu metode saja.